Terdengar. Oke, sebelumnya mohon maaf ya karena keterlambatannya ini jadinya karena tadi ada kesalahan teknis di laptopnya. Jadi kita baru mulai sekarang. Apa kabar semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar bahasa Indonesia ya. Sebentar. Layarnya sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk pembahasan tryout reguler yang pertama ya. Aku udah baca itu materinya mengenai teks prosedur, ada juga orasi atau pidato, terus itu yang paling banyak ya, orasi, pidato, sama teks prosedur. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Isfansa Lubis, pengajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di PT EduLab Kreasi Indonesia. Nah, kita mulai yang pertama ya teman-teman. Kita lihat nomor soal yang pertama. Ada soal seperti ini. Teknik membuat slime ini memiliki manfaat dalam kehidupan, yakni melakukan pemanfaatan barang sederhana untuk memenuhi kebutuhan yang lain dan mengurangi gaya hidup konsumtif dalam masyarakat. Teks di atas merupakan bagian dari bagian apa dalam teks laporan? Kita lihat ya, ini ada bagian-bagian pada teks laporan, teman-teman. Yang pertama, ini ada, yang pertama, teman-teman, ini ada bagian judul. Jadi bagian judul itu kurang lebihnya memang membahas mengenai representasi keseluruhan teks. Nah, representasi itu teman-teman artinya adalah perwakilan. Jadi sebuah teks itu harus diwakilkan oleh sebuah judul gitu ya, sama kayak teman-teman yang ini mungkin teman-teman sering ngebaca novel. Mungkin, atau teman-teman sering membaca artikel, ya judul itu pasti selalu ada. Berikutnya bagian yang kedua itu adalah tujuan. Tujuan itu adalah manfaat dilakukannya sebuah percobaan. Jadi kenapa kita melakukan sebuah percobaan itu ada di bagian tujuan, teman-teman. Yang ketiga itu ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini benda yang digunakan ya pada proses percobaan. Misalnya dalam membuat masakan gitu ya, kita perlu mengetahui bahan dan alatnya gitu. Kalau bahan itu adalah sesuatu yang habis ya teman-teman, maraton nanti ada keluar pertanyaannya tentang bahan. Kalau bahan itu adalah sesuatu yang habis dipakai, ini bahan, ini adalah sesuatu yang habis dipakai. Kalau alat ini yang tidak habis dipakai. Berikutnya yang keempat itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkah itu urutan atau proses ya yang harus dilakukan pada pelaksanaan percobaan. Yang kelima adalah hasil percobaan. Ini hasil yang didapatkan setelah sebuah percobaan dilakukan. Misalnya hasil percobaan dari membuat spaghetti, ya jelas hasilnya adalah spaghetti gitu ya. Nah, ada juga laporan percobaan mungkin yang berkaitan dengan eksperimen ilmiah, teman-teman, itu biasanya ada bagian kesimpulan gitu ya. Biasanya ini untuk menguji sesuatu. Misalnya efek sabun pada lemak gitu ya. Nah, ternyata hasil percobaannya adalah kalau disiramin sabun, lemak itu jadinya luntur. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya sabun itu dapat menghilangkan lemak, seperti itu bagian kesimpulan. Nah, di sini kita dapat lihat teknik membuat slime memiliki manfaat dalam kehidupan, yakni melakukan pemanfaatan. Di sini sudah jelas ya, ada kata manfaat teman-teman, sehingga jawabannya adalah yang bagian B, opsi B ya, yaitu ini adalah tujuan tujuan dari sebuah percobaan. Berikutnya kita akan langsung ke nomor 2. Kita lihat teman-teman, penulisan teks laporan percobaan ditulis oleh pengamat saat kita lihat ya, penulisan teks laporan percobaan itu ditulisnya kapan gitu. Kita lihat penjelasannya di bawah, ada beberapa bagian teman-teman, ini bagian yang hanya bisa didapatkan setelah percobaan. Sorry, ini agak error kayaknya si pensilnya. Oke, ada beberapa bagian yang hanya bisa didapatkan setelah percobaan, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya nih. Contohnya itu adalah hasil percobaan. Hasil percobaan yang jelas ini ya, hanya bisa didapat setelah percobaan itu selesai. Ada bagian ini, hasil percobaan, dan ada pula bagian kesimpulan. Nah, dua bagian tersebut tuh hanya bisa dilakukan setelah percobaannya selesai. Sehingga penulisan teks laporan percobaan ditulisnya jelas setelah melakukan percobaan. Opsinya opsi C.
Baik, aku lanjutkan lagi ya. Nomor soal yang ketiga. Kita lihat ada ciri-ciri teks laporan. Gitu ya. Apa aja sih sebenarnya ciri-ciri dari sebuah teks laporan? Kita lihat dulu di sebelah kanan. Yang pertama, laporan percobaan, teman-teman, itu sifatnya harus objektif. Nah, teman-teman, ini nggak boleh asing lagi ya. Kan udah SMP, nanti mau masuk SMA, akan banyak keluar kata-kata ini. Objektif. Lawan objektif, teman-teman, itu adalah subjektif. Kalau sesuatu yang objektif, itu yang pertama artinya tidak menimbulkan bias. Bias itu artinya ambiguitas, teman-teman, atau multi makna. Nah, teks laporan percobaan itu harus objektif, ya. Jadi nggak boleh menimbulkan bias dan ditulis sesuai dengan realitas yang ada. Ditulis ya sesuai dengan hasil percobaan, sesuai dengan hasil pengamatan. Nah, kata lain teman-teman dari objektif, aku bisa bilang itu seperti setiap orang itu nggak beda-beda pendapatnya. Itu namanya objektif. Sorry, setiap orang, kalau kita tanya ke setiap orang, jawabannya pasti sama. Itu sesuatu yang kita sebut objektif. Misalnya apa? Misalnya kalau aku tanya sekarang, Presiden ke-7 Republik Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. Itu setiap orang yang tahu akan bilang hal yang sama. Itu disebut dengan hal yang subjektif. Tapi kalau hal yang objektif. Tapi kalau sesuatu yang subjektif itu pendapatnya setiap orang berbeda-beda. Misalnya Blackpink adalah Blackpink adalah girl band yang paling populer saat ini. Nah, mungkin kalau kita tanya setiap orang, nggak itu jawabannya. Mungkin mereka punya pendapat lain. Itu disebut dengan pandangan subjektif. Jadi kita menyesuaikan dengan diri kita, menyesuaikan dengan subjek. Nah, tapi kalau objektif kita menyesuaikan dengan kenyataan objek, gitu ya. Itu ciri-ciri teks laporan. Yang pertama. Yang kedua, teks laporan teman-teman itu harus sistematis. Kita lihat. Ini ya. Teks laporan itu harus sistematis. Artinya urutannya harus tepat ya, nggak boleh kita jumble, kita nggak boleh buat bagian 3 jadi bagian 2, bagian 4 jadi bagian 1. Semuanya harus terurut ya. Yang mana tadi kalau teman-teman lupa, aku ingatkan lagi yang atas yang ini. Ya. Nah, bagian-bagian ini itu harus ditulis secara berurut, teman-teman. Jadi judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, hasil percobaan dan kesimpulan itu ditulis secara berurut. Itu disebut dengan ciri sistematis. Yang ketiga, teks laporan itu harus benar. Artinya apa? Teksnya itu harus ditulis berdasarkan pengamatan dan penelitian. Jadi apa yang diamati itu yang ditulis. Oke, itu kuncinya. Apa yang diamati itu yang ditulis. Nah, sehingga jawaban yang tepat dari soal kita adalah yang D atau yang keempat ya. Yang bukan ciri teks laporan itu adalah dibuat menarik dan subjektif. Nah, ini yang ditekankan bagian subjektifnya ya teman-teman. Ini salah besar. Kalau teks laporan percobaan itu tidak boleh subjektif, nggak boleh berdasarkan pendapat kita, tapi harus sesuai dengan realitas yang ada. Lanjut ya, aku lanjut di nomor 4. Ini ada kalimat fakta dan opini. Jadi aku bahas dulu yang ini ya teman-teman ya, ciri-ciri kalimat fakta dan ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, kalimat fakta itu bersifat benar dan nyata. Apa maksudnya bersifat benar dan nyata? Yang dimaksud bersifat benar dan nyata adalah bahwa kalimat fakta itu mengungkapkan apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Oke, jadi nggak boleh prediksi. Oke, sekali lagi nggak boleh prediksi. Ya sesuatu yang terjadi di masa depan itu kan disebut dengan prediksi ya. Jadi nggak boleh berupa prediksi, itu kalimat fakta. Berikutnya, sebentar. Berikutnya, yang kedua adalah bersifat objektif. Ya, sekali lagi, kalimat fakta itu sifatnya objektif. Kayak yang aku bilang tadi, dia nggak berganti teman-teman dari satu orang ke orang lainnya. Jawabannya kurang lebih bukan kurang lebih, jawabannya pasti sama, gitu ya. Misalnya kalau teman-teman udah belajar tekanan, gitu ya, tekanan di fisika, bahwa gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Itu semua orang akan jawabnya sama. Gitu, bahwa yes, gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Itu sesuatu yang objektif, sesuatu yang faktual ya, sesuai dengan fakta.
Nah, tapi nanti kita akan lihat sesuatu pendapat yang sifatnya subjektif yang kita sebut dengan opini. Nah, jadi objektif sekali lagi teman-teman itu tidak berdasarkan pendapat orang dan tidak berubah dari satu orang ke orang lainnya. Semua orang akan jawabnya kurang lebih sama gitu ya. Yang ketiga, disertai data. Oke, biasanya kalimat fakta disertai dengan angka-angka yang sudah pasti. Sorry, belum on cam dari tadi. Oke. Nih, oke. Sorry aku ngeliatnya ke sini ya karena tab-nya ada di sini. Nah, berikutnya kita akan lihat teman-teman disertai dengan data. Nah, yang dimaksud disertai dengan data di sini adalah biasanya kalimat fakta itu disertai angka-angka yang sudah pasti. Ya, angka-angka yang sudah pasti misalnya pada tahun 2018 terdapat 2 juta pengangguran di Indonesia. Nah, itu sesuatu yang sudah pasti gitu ya teman-teman, disertai dengan data yang sudah ada. Nah, tapi hati-hati jangan sampai terjebak kalau datanya berupa prediksi itu tetap disebut dengan opini. Misalnya dibilang diprediksi pandemi COVID-19 akan berakhir pada tahun 2023 gitu. Nah, itu adalah sebuah prediksi. Ada angkanya ada tahunnya ada. Didukung data. Tapi itu masih berupa prediksi. Jadi tetap itu kalimatnya kalimat opini gitu ya. Berikutnya, nah kita lihat sekarang kalimat opini. Yang pertama, kalimat opini itu biasanya prediksi. Nah, prediksi itu masuk ke kalimat opini, walaupun nggak selamanya ya kalimat opini itu adalah sebuah prediksi, teman-teman. Yang kedua, bersifat subjektif. Ingat tadi bersifat subjektif berarti tergantung pandangan orangnya. Oke, aku lagi-lagi kita bahas objektif versus subjektif. Subjektif itu tergantung sama pandangan orangnya, tergantung sama siapa yang ngelihat, tergantung sama siapa yang berpendapat. Yang ketiga, biasanya banyak mengandung kata sifat gitu ya, banyak mengandung kata sifat. Misalnya apa? Kamu cantik sekali. Atau nilaimu bagus juga ya. Itu opini semuanya teman-teman yang mengandung kata sifat. Nanti aku recall lagi apa itu kata sifat. Nah, kata sifat itu, nih kata sifat, ini adalah kata yang dapat menjelaskan kata benda. Jadi semua kata yang dapat menjelaskan sebuah kata benda itu disebut dengan kata sifat gitu. Nah, kita lihat lagi. Sorry. Jadi ini kunci jawabannya yang mana tadi? Ini kunci jawabannya kita lihat ya. Yang pertama, bakso adalah makanan terlezat di dunia. Nah, lihat ya, bakso adalah makanan terlezat di dunia. Itu ada kata sifatnya dan nggak semua orang berpendapat seperti itu ya. Ya gimana kalau orang yang nggak pernah nyoba bakso gitu? Ya pasti dia nggak menganggap bakso makanan terlezat di dunia. Jadi nomor satu itu pasti opini. Kita lihat yang opsi C. Belajar bahasa Indonesia lebih mudah daripada belajar bahasa asing. Nah, ini juga ya teman-teman, ini adalah sebuah opini, sifatnya subjektif. Nggak semua orang bilang bahasa Indonesia lebih mudah dari bahasa asing. Nah, mungkin salah satu teman-teman yang lagi dengerin, yang lagi nonton sekarang, mungkin kalian menganggap malah belajar bahasa asing lebih mudah ya daripada belajar bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, hari ini diperkirakan hujan deras di kota Surabaya. Ingat, tadi kalau bentuknya perkiraan, bentuknya prediksi, itu adalah opini. Jadi yang benar adalah yang B ya, gajah adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Apakah itu pasti? Yes, sudah pasti ya, sudah didukung oleh data-data ilmiah. Ini semua orang menjawabnya pasti sama gitu, gajah adalah hewan herbivora. Next, kita lihat lagi. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kita lihat nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah soal mengenai langkah-langkah. Nah, kalau langkah-langkah ini sebenarnya lebih kurangnya memang kita harus baca dulu ya, teman-teman ya. Kita lihat ini langkah yang logis yang mana gitu. Nah, aku kasih tips and trick aja deh ya, karena ini teorinya nggak ada. Yang pertama, lihat pilihan pada opsi, teman-teman. Langkah pertama pada opsi itu hanya langkah 2 sama langkah 6. Coba teman-teman lihat. Itu hanya langkah 2 sama langkah 6 gitu ya. Nah, kita lihat antara langkah 2 sama langkah 6 tersebut mana yang lebih logis untuk jadi langkah pertama. Nah, ini bagi teman-teman mungkin yang sambil buka catatan ya, nggak ngelihat Zoom-nya, mungkin chatnya itu udah ada presensi ya untuk pembahasan tryout, teman-teman boleh isi. Nah, kita lihat, tapi 2 sama 6 kita lihat ya. Yang 2, nyalakan kompor menggunakan korek api dan taruh wajan di atasnya. Nomor 6, masukkan air kira-kira 200 ml ke wajan. Kalau kita pikir-pikir, ini dua-duanya ini logis ya jadi langkah pertama. Nah, jadi kita lihat yang tips kedua.
Coba 2-3 langkah terlebih dahulu. Nggak usah semuanya dibaca satu-satu ya. Kita lihat. Coba 2-3 langkah terlebih dahulu. Dan coba kita lihat yang ada beda ya. Itu ada 21, ada 61. Misalnya kita coba yang opsi C. Nyalakan kompor menggunakan korek api dan taruh wajan di atasnya. Terus nomor satunya tunggu beberapa menit hingga air mendidih. Nah itu tidak logis ya teman-teman. Jadi yang opsi C ini bisa kita yang opsi C ini bisa kita coret ya, karena yang opsi C itu sudah pasti salah gitu. Karena nggak mungkin ya kita nyalakan kompor terus taruh di atas wajannya tiba-tiba disuruh nunggu air mendidih gitu ya. Nah, yang D ini juga tidak logis ya, kita lihat. Masukkan air 200 ml ke dalam wajan, terus katanya tunggu hingga mendidih. Itu juga tidak mungkin ya teman-teman. Masa kita naruh air ke wajan, nggak ditaruh di atas api ya, terus katanya tiba-tiba disuruh nunggu mendidih gitu, padahal apinya nggak ada. Jadi ini juga, nah nomor 6, ini juga salah. Sehingga opsinya tinggal A atau B, 26 atau 62. Oke, nyalakan kompor menggunakan korek api dan taruh wajan di atasnya. Masukkan air kira-kira 200 ml, tunggu air mendidih. Yang A sampai tahap ketiga kurang lebihnya logis. Kita lihat yang B. Masukkan air 200 ml ke wajan, nyalakan kompor dan taruh wajan di atasnya. Setelah air mendidih, masukkan mie tersebut ke dalam wajan. Ini mie yang mana ya? Mie yang mana? Kalau tiba-tiba ada mie tersebut, terus kita nggak menunggu air mendidih gitu ya, tiba-tiba setelah air mendidih. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, jawaban yang benar yang A ya teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Ingat ya tadi tips and triknya ya. Yang pertama, lihat dulu langkah pertamanya di opsi. Di opsi itu langkah pertamanya ada langkah berapa aja? Di kita tadi ada 2 dan 6. Terus lihat logis atau tidak ya untuk 2-3 langkah pertama aja. Nggak usah dibaca semuanya. Nanti waktu teman-teman habis untuk ngerjain bahasa Indonesia doang. Oke, kita lanjut sekarang ke soal nomor 6. Nah, perhatikan ya kalimat berikut. Potonglah kertas dengan gunting sesuai garis yang sudah dibuat. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan berdasarkan kalimat di atas adalah, nah kita lihat ya, potong kertas dengan gunting sesuai garis yang sudah dibuat. Kita lihat dulu teman-teman, ciri kebahasaan teks prosedur itu ada apa aja. Oke, yang pertama, teks prosedur itu biasanya memuat kalimat aktif, teman-teman. Oke, kalimat aktif itu apa, Kak? Kalimat aktif itu adalah kalimat yang meletakkan subjek sebagai pelaku dalam kalimat. Contohnya, misalnya seperti ini. Bentar. Contohnya misalnya seperti ini. Isfahan, bentar ya, kita gede dulu. Oke. Misalnya seperti ini teman-teman. Kita lihat, bentar ya. Kita lihat, misalnya seperti ini. Andi menanam, ini tulisannya terlalu ini, jadinya agak lari-lari, penteknya sebenarnya. Oke, aku sebutin aja ya teman-teman ya. Misalnya Andi menanam ubi gitu misalnya ya. Nah, itu adalah kalimat aktif. Andi menanam ubi. Nah, kita lihat itu kalimat aktif. Kenapa? Karena kita ada subjeknya itu si Andi, dan oke ini di layar belum bergerak. Oke, jadi ada Andi menanam ubi gitu ya. Nah, kita tahu subjeknya di sini Andi dan Andi melakukan sesuatu. Oke, itu disebut dengan kalimat aktif, teman-teman. Jadi kalimat aktif itu saat subjek kita di sini, kita lihat dulu, kita ganti warnanya. Lihat, saat subjek kita si Andi di sini ini melakukan sesuatu.
Oke, nah saat subjek kita melakukan sesuatu, itu kita sebut sebagai kalimat aktif. Kalau kalimat pasif itu saat objek kita dikenai sesuatu. Sorry, saat subjek kita dikenai sesuatu. Misalnya, Andi dimarahi ibunya. Kita punya subjek di situ Andi, ya, Andi. Kita punya subjeknya dimarahi ibunya. Berarti Andi dikenai marah oleh ibunya. Nah, itu disebut dengan kalimat pasif, teman-teman. Oke, tapi di teks prosedur kita biasanya kalimat aktif ya. Yang ada di teks prosedur misalnya memasukkan ini kemana gitu, terus tujuannya apa, itu biasa menggunakan kalimat aktif. Berikutnya yang kedua, itu adalah kata kerja imperatif. Ini teman-teman lihat ada kata imperatif. Imperatif itu artinya kata kerja perintah atau kata kerja suruhan. Contohnya misalnya kalau sering disuruh ibunya di rumah, misalnya kayak gitu. Disuruh nyetir makan gitu ya. Nah udah, kata kerja imperatifnya apa? Makan. Jadi kata kerja imperatifnya makan. Itu kata kerja imperatifnya. Yang ketiga itu ada kalimat majemuk. Oke, kalau kalimat majemuk itu adalah kalimat yang terdiri atas kalimat induk dan kalimat anak, teman-teman. Terdiri atas kalimat induk dan kalimat anak. Terdiri atas kalimat induk dan kalimat anak, dan nanti disambung sama yang namanya konjungsi ya, konjungsi atau kata hubung, itu disebut dengan kalimat majemuk. Nah, kita bisa lihat di sini ada kata ini nih. Ada kata potonglah. Nah, potonglah di sini ini merupakan kata perintah. Oke, yang perintah ini kita sebut dengan imperatif. Jadi kunci jawabannya adalah yang B ya. Ini ada kata kerja imperatif teman-teman di situ. Berikutnya soal nomor 7. Oke, kata yang tepat untuk melengkapi. Nah, kalau kata yang tepat juga ini kadang kita tricky ya. Kadang gampang, kadang sulit gitu. Kita lihat dewasa ini manusia semakin bla 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 pada listrik. Nah, kita lihat kalimat aktif teman-teman biasanya memiliki ini ya disebut dengan predikat verba yang diawali imbuhan ber atau imbuhan me ya. Jadi me yang nanti berubah sesuai dengan huruf yang mengikutinya. Ya. Nah, kita lihat ini diawali imbuhan ber. Jadi bagusnya adalah memang kita pilih yang ini ya, yang bergantung. Bergantung pada ya. Kita bergantung pada sesuatu, teman-teman, bukan ketergantungan pada sesuatu atau tergantung pada sesuatu. Jadi kita pakainya ber ya. Jadi misalnya di sini ada siapa nih? Ada Zahra misalnya, Zahra. Bergantung pada ibunya misalnya. Oke, nah ini bentuknya sudah pasti ya teman-teman, bergantung pada sesuatu atau seseorang. Jadi yang benar adalah yang C atau enggak D, bergantung. Berikutnya, pekerjaan dan berbagai kegiatan dapat dihambat atau terhambat bila terjadi sesuatu. Nah, kita lihat teman-teman, kalau kita mau pilih katanya itu adalah ini ya, kita mau pilih kata-katanya T, mau pilih ini nih misalnya, mau pilih dihambat. Oke, sorry, dihambat. Dihambat ini adalah kata kerja pasif. Kalau kata kerja pasif itu harus diikuti oleh. Oke, dihambat oleh siapa? Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang C ya, karena di situ kita nggak tahu teman-teman itu dihambat oleh siapa. Nomor 7 C ya. Nah, terus kita lihat sekarang masuk ke nomor 8. Oke, nomor 8, perhatikan kalimat berikut. Aji tidak membawa payung. Bla bla bla, hujan turun sangat deras. Nah, ini apa nih? Padahal, tetapi, melainkan atau sedangkan. Nah, kita lihat ya, konjungsi teman-teman itu artinya kata hubung. Nanti bakal banyak belajar lagi di SMA juga. Konjungsi itu artinya kata hubung. Kalau tadi kita pakai materi kita sebelumnya, ini ditemukan di kalimat majemuk
Ya, kalimat majemuk itu ada dua, nanti ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, ini dua-duanya nanti menggunakan konjungsi ya. Ada konjungsi yang dipakai untuk majemuk setara, ada majemuk bertingkat. Nah, konjungsi yang ada di pilihan, teman-teman, yang ada 4 ini, oke, sorry. Ini kalau kayak gini, kesannya kayak 3 ya. Bisa kayak cuma 3 doang. Nah, ini yang benar 4 ya. Jadi kita lihat. Yang 4 ini. Nah, ini semuanya itu adalah konjungsi pernyataan pertentangan, teman-teman ya. Pertentangan, berarti bertentangan dengan apa yang terjadi gitu. Nah, kita lihat kejadian yang dialami Aji ini adalah kejadian yang bertentangan dengan kenyataan. Nah, tapi kita harus melihat mana yang lebih cocok gitu ya. Aji tidak membawa payung, tetapi hujan turun sangat deras. Ini nggak ada hubungannya ya. Jadi konjungsi tetapi memang dia konjungsi pertentangan, tapi bukan untuk hal seperti ini. Gitu. Ini halnya adalah yang dilakukan Aji itu sangat bertentangan dengan apa yang terjadi. Kalau tetapi nggak harus. Misalnya saya mau makan, tetapi saya tidak punya uang. Gitu. Itu tidak sesuatu yang begitu berlawanan. Gitu ya, karena kita bisa makan tanpa uang gitu. Nah, tapi ini Aji nggak bawa payung, tapi hujan turun sangat deras gitu. Ini sesuatu yang begitu berlawanan, teman-teman. Nah, kalau sesuatu yang begitu berlawanan seperti ini, kita pakai yang konjungsi padahal. Ya, Aji tidak membawa payung, padahal hujan turun sangat deras. Jadi kesannya kalau kita pakai padahal tuh kayak gini, hujan turun sangat deras. Ini sudah pasti seseorang tersebut butuh payung. Hujan turun deras, orang pasti butuh payung. Aji nggak bawa payung. Nah, kira-kira itu bertentangan dan disambungkan dengan konjungsi padahal. Ya, jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut di nomor 9. Urutan proses yang harus dilakukan dalam kegiatan percobaan dan harus dilakukan secara runtut adalah pengertian struktur teks laporan bagian yang mana? Oke, bagian yang mana? Kita lihat tadi kan kita udah bahas di atas ya, teman-teman. Kalau bagiannya adalah bagian tujuan, oke, bagian tujuan ini biasa isinya apa? Ada manfaat ya. Terus ada apa lagi? Ada ya tujuannya gitu ya. Terus outcome atau hasil yang diharapkan juga bisa ada di tujuan. Kalau alat dan bahan itu ingat tadi ini benda yang dibutuhkan. Sorry. Kesalahan. Ya, alat dan bahan itu adalah benda yang dibutuhkan. Kalau kesimpulan, ya itu udah jelas ya. Kalau kesimpulan tadi ini simpulan setelah percobaan ya, simpulan setelah percobaan. Dan yang nomor 9 itu adalah pengertian dari langkah ya teman-teman. Ingat bahwa langkah itu adalah ini, urutan proses yang harus dilakukan. Itu disebut dengan langkah. Urutan ya, ingat. Langkah itu sesuatu yang berurut teman-teman ya, sesuatu yang berurut sekali lagi. Nah, sebentar kayaknya aku di sini ya. Biar enak buat kalian. Oke, udah kelihatan ya. Oke. Nah, itu pengertian dari langkah ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 10 ya, kita sudah halfway, sudah setengah jalan, kita lihat. Soal nomor 10, di bawah ini merupakan kalimat aktif transitif. Ya, kita lihat ada pembagian jenis kalimat berdasarkan kebutuhan objek ya, teman-teman. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif, yang kedua adalah kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif itu adalah kalimat yang membutuhkan fungsi objek. Oke, kalimat aktif transitif itu adalah kalimat yang membutuhkan fungsi objek. Berarti kita harus punya objek di situ. Kalau nggak ada objek, kalimatnya jadi tidak lengkap. Kita lihat contohnya, Bu Nenden menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini kita lihat fungsinya ya. Di sini Bu Nenden ini sebagai subjek. Lalu ada menyanyikan, ini sebagai objek. Lalu ada lagu Indonesia, menyanyikan itu bukan objek.
Mau hapus aja dulu ya. Lihat aja. Oke, menyanyikan ini adalah predikat verba. Lagu Indonesia Raya itu objek. Nah, coba kita lihat teman-teman. Kalau itu objek yang nggak ada, kalimatnya jadi nggak lengkap. Bu Nenden menyanyikan. Nah, itu kita jadi bingung ya, menyanyikan apa gitu ya, menyanyikan apa, harus ada objeknya di situ. Kecuali tadi Bu Nenden bernyanyi. Kalau Bu Nenden bernyanyi, itu kita tidak harus menanyakan dia nyanyi apa. Tapi kalau Bu Nenden menyanyikan, pasti langsung muncul pertanyaan, ini menyanyikan apa? Gitu ya, menyanyikan apa kalau tidak ada objeknya. Sehingga dia perlu fungsi objek. Atau misalnya contoh lain, saya memberikan kalung emas pada adik saya. Nah, kata memberikan itu juga merupakan kalimat aktif transitif gitu ya. Karena apa? Karena dia perlu fungsi objek. Coba kita lihat. Saya memberikan saja itu tidak lengkap. Saya memberikan. Memberikan apa? Pasti kita bertanya seperti itu ya. Saya memberikan. Memberikan apa? Nah, sehingga itu butuh fungsi objek, yaitu dalam hal ini disebut dengan kalimat aktif transitif. Berikutnya ada kalimat aktif intransitif atau kalimat aktif yang tidak membutuhkan fungsi objek. Contohnya, adik berkebun. Adik berkebun. Kita sudah bisa mengerti ya, adik berkebun gitu. Tidak ada otomatis pertanyaan yang muncul gitu. Kita nggak otomatis bertanya berkebun di mana. Yang penting kita udah tahu tuh. Adik berkebun. Tapi kalau kita kembali ke contoh yang tadi, Bu Nenden menyanyikan. Menyanyikan apa? Gitu ya. Kita sebagai orang yang berbahasa Indonesia pasti langsung ke-trigger gitu ya, atau terpantik untuk bertanya menyanyikan apa Bu Nendennya gitu. Nah, kita lihat di sini di bawah ini merupakan kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif. Kita ingat yang tadi, aktif transitif itu adalah kalimat aktif yang membutuhkan fungsi objek. Yang mana di sini yang aktif transitif? Kita lihat ya di sini. Anita ini subjek, membawa ini predikat, buah ini objek. Nah, jadi itu udah pasti aktif transitif. Anita membawa buah ke sekolah. Coba hilangin buahnya. Anita membawa ke sekolah. Pasti kita nanya ya, membawa apa gitu. Nah, itu aktif transitif. Berikutnya, adikku mendaki Gunung Semeru. Adikku ini subjek, mendaki ini predikat, Gunung Semeru itu objek. Kalau kita buat kalimatnya adikku mendaki, mendaki apa? Gitu ya. Nah, mendaki Gunung Semeru gitu. Tidak lengkap kalimatnya kalau tidak ada objek. Yang opsi D, Dodi menendang kaleng kosong. Dodinya subjek, menendangnya predikat, kaleng kosongnya objek. Nah, nggak ada tuh ya Dodi menendang. Menendang apa? Gitu. Pasti kita mau tahu, pasti kita bingung gitu sama kalimatnya. Kalau misalnya aku ini ngomong ke siapa ya, ngomong ke Kathleen gitu misalnya. Kathleen, Dodi menendang. Ya pasti Kathleen secara otomatis bertanya gitu ya, menendang apa? Gitu. Nah, yang ditendang adalah kaleng kosong. Nah, tapi kalau kita bilang seperti ini, Umar berlari dengan sangat kencang. Umarnya subjek, berlarinya predikat dengan sangat kencang. Sorry. Ya. Umarnya subjek, berlarinya predikat dengan sangat kencang, itu keterangan teman-teman, bukan objek ya. Jangan sampai salah ya. Kalau ada kata dengan itu artinya keterangan penjelasan kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut adverba, tapi itu nanti teman-teman belajar waktu SMA. Nah, tapi waktu SMP teman-teman cukup tahu bahwa kalau dengan diikuti sangat kencang atau diikuti dengan kata sifat itu disebut dengan kata keterangan. Coba kita hapus deh kata keterangannya. Umar berlari. Kita udah tahu, udah ngerti. Oh iya, Umar berlari. Paling kita mau nanya, kepo aja gitu ya, nambah lagi gitu, lari gimana, lari sama siapa gitu. Tapi itu bukan hal yang penting, karena itu keterangan gitu. Jadi jawabannya kalimat di bawah ini yang transitif, kecuali C ya, Umar berlari dengan sangat kencang. Nah, sampai nomor 10. Jadi teman-teman inhale exhale dulu ya, istirahat dulu, waktunya masih lumayan banyak, kita masih punya 10 soal lagi. Aku izin sebentar.
Oke teman-teman, kita lanjut. Bentar, aku ambil pulpen. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ke nomor 11. Kita lihat, berdasarkan strukturnya, teks ini merupakan bagian mana dari pidato persuasif. Ya. Yang pertama, ada bagian salam pembuka. Bagian salam pembuka, teman-teman, ini seperti salam pembuka pada umumnya, ini diisi dengan salam untuk membuka sebuah pidato, misalnya selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum, gitu ya, atau menggunakan variasi agama, misalnya shalom, gitu, untuk membuka sebuah pidato. Berikutnya ada isi pidato itu adalah konten pidato, adalah inti pembahasan sebuah pidato atau inti yang mau disampaikan. Yang ketiga itu kesimpulan. Kesimpulan biasanya udah ada di bagian mau akhir ya teman-teman, biasanya ditandai dengan konjungsi maka dari itu, oleh sebab itu, jadi itu adalah bagian kesimpulan. Yang D, penutup. Kalau penutup itu salam penutup ya, biasanya kalau salam penutup itu sama kayak tadi, wassalamualaikum, selamat pagi lagi, atau yang lain sebagainya, itu salam penutup. Atau kalau tidak harus salam ya, misalnya bagian penutupnya aja, biasanya pengucapan terima kasih atas perhatiannya, gitu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, gitu misalnya untuk penutup sebuah pidato. Nah, ini salam membuka kayaknya enggak ya teman-teman ya, karena ini bukan salam membuka. Lalu kita bagian penutup juga enggak, karena kita lihat ini di teksnya tidak ada berbicara tentang penutup sebuah pidato gitu ya, tidak ada yang bilang terima kasih, nggak ada yang mau menyimpulkan gitu. Kita baca misalnya, mayoritas pengusaha besar datang dari latar belakang ekonomi yang susah, mereka tidak dibesarkan dengan bergelimang harta orang tua. Sejak kecil mereka telah ditempa oleh kesusahan hidup, mereka biasa hidup dengan kondisi yang memprihatinkan, akan tetapi tanpa putus asa mereka terus menjalani kehidupan, menumbuhkan kekuatan dalam diri mereka. Nah, di sini tidak ada ciri salam pembuka, teman-teman. Begitu pula tidak ada ciri penutup dan tidak ada pula ciri simpulan ya. Yang mana tadi oleh sebab itu, maka dari itu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini merupakan bagian yang B ya, yaitu adalah isi daripada pidato. Sebentar, kenapa nggak ada ini ya? Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, berikutnya kita soal nomor 12. Maaf. Kita lihat ya teman-temannya, soal nomor 12. Izinkan saya mewakili teman-teman menyampaikan kesan selama 3 tahun kami bersekolah di sini. Selama berada di sini, Bapak dan Ibu guru telah membimbing kami dengan penuh kesabaran. Kami tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga keterampilan dan budi pekerti. Semoga semua itu dapat menjadi bekal kami dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Cuplikan teks pidato di atas berisi tentang, nah kita lihat ya, berisi apa? Yang terakhir kita lihat dari opsi D, permohonan maaf. Nah, kayaknya enggak ya, karena di sini tidak ada nih teman-teman yang bilang bahwa kami memohon maaf atas semua yang sudah kami lakukan. Berikutnya, rasa syukur. Tidak ada juga ya, di sini tidak ada disebutkan bahwa kami bersyukur mendapatkan guru seperti Bapak dan Ibu misalnya. Yang B, ada ucapan terima kasih, ada? Nah, hati-hati ya, ini mirip-mirip, tapi juga kalau diperhatikan nggak ada teman-teman ucapan terima kasih. Dan yang ada adalah harapan. Ciri-cirinya apa? Ada kata, nih. Oke. Ya, selamat datang yang baru datang ya. Semoga bisa ngikutin. Nah, kita lihat ini nomor soal 12, itu kunci jawabannya yang A ya teman-teman, soal harapan. Nah, kita lihat nomor 13, teksnya masih sama, jadi aku nggak ulangi lagi. Ada kata ganti kami di situ ya, kami. Nah, kita belajar dulu nih teman-temannya bedanya kami sama kita. Ini hati-hati banget karena nanti banyak nih di teks di teks pidato ini pasti banyak sekali yang bicara tentang kami dan kita. Nah, kita lihatnya yang pertama ada kata ganti kami. Kami itu merujuk pada pembicara dan kelompoknya. Lihat, pembicara dan kelompoknya. Lawan bicaranya nggak ikut. Oke, lawan bicaranya nggak ikut. Misalnya, aku teleponan nih sama ibuku di Jakarta gitu ya, misalnya. Terus aku bilang, aku sama kakak aku bilang ke ibuku, kami mau pergi ke Jakarta ya. Nah, kaminya itu adalah
aku sama kakakku gitu. Ibunya kan nggak ikut ya, kan ibunya di Jakarta. Kami ke Jakarta ya sekarang. Nah, itu aku dan kakakku. Contoh lainnya misalnya kalau mau jajan gitu ya. Mau jajan, kita titip pesan nih ke teman, tolong bilangin ya kalau ada yang nyari aku, kalau ada yang mencari kami sedang jajan. Ulangin lagi ya, misalnya aku mau pergi nih jajan sama temanku, titip sama temen yang nggak jajan yang di kelas, aku bilang titip pesan ya, bilangin kami lagi jajan. Kami itu aku dan kelompokku, nggak harus banyak orang, 2 orang juga udah bisa. Kami pergi dulu ya, kayak aku sama kakak aku tadi. Nah, tapi kalau kita itu pembicara dan lawan bicara. Ulangin lagi, kalau kita itu merujuk pada pembicara dan lawan bicara. Jadi aku sama kamu nih, kalau misalnya kita, contohnya misalnya kita belajar apa ya hari ini? Nah, kita belajar apa ya hari ini? Atau kalau aku mau membuka kelas, aku bilang, halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Berarti yang belajar aku dan lawan bicaraku. Kembali, terlepas lawan bicaranya itu tunggal atau jamak. Ya, terlepas dari lawan bicaranya itu 1 orang atau 1 kelompok. Oke? Nah, itu perbedaan kami sama kita. Nah, di sini ada kata kami. Ingat teman-teman, ini ada siswa pidato depan gurunya, dia bilang kami. Mungkin nggak Bapak Ibu gurunya ikut? Nggak mungkin ya. Nah, Bapak Ibu gurunya nggak mungkin. Berarti yang A, ini kita bisa salahin ya. Ini Bapak dan Ibu guru ini nggak masuk. Berikutnya nih, siswa yang berpidato. Kalau siswa yang berpidato, dia bisa pakai kata saya, karena cuma 1 orang, saya. Kalau nggak formal, bisa pakai aku, gitu ya. Tapi ini formal di pidato, jadi pakainya harus saya. Nah, ingat tadi, kata ganti kami itu adalah pembicara dan kelompoknya. Pembicara dan kelompoknya, tanpa melibatkan lawan bicara. Jadi ada yang paling tepat yang C, ya. Oops, sorry. Oke, nah itu tadi mati ininya teman-teman. Apa namanya? Si laptopnya, lowbat. Kita lihat di sini aja ya. Teman-teman masih kelihatan sekarang? Aku boleh tahu? Kelihatan, Mas. Iya. Oke, sekarang kita lanjut nih teman-teman. Nomor berapa ya? Bentar. Ada ingat nggak tadi nomor berapa nih yang terakhir? Nah, ini ya, nomor 13 nih yang terakhir. Tadi kita bahas kami, perbedaan kami sama kita. Ya, jadi jawabannya tadi kita udah tahu yang ini ya teman-teman ya, siswa yang berpidato dan teman-temannya atau pembicara dan kelompoknya. Itu kalau kami gitu. Jadi jawabannya C. Nah, berikutnya ini nomor 14, orang yang ahli berpidato. Orang yang ahli berpidato kita sebut apa ya? Nah, aku buka aja langsung di KBBI ya, teman-teman. Ini bisa download KBBI versi kelima ya, bisa download di App Store atau download di Play Store juga bisa. Itu download KBBI 5. Ini biar pengetahuan teman-teman soal kata-kata semakin luas. Nah, kita lihat ya, orang yang ahli berpidato disebut apa sih? Yang pertama, provokator. Kita lihat di KBBI. Kayaknya salah ya, soalnya kata KBBI provokator itu orang yang melakukan provokasi, bukan orang yang jago pidato ya. Jadi bukan itu jawabannya. Berikutnya pidator. Pidator itu nggak ada ya teman-teman dalam bahasa Indonesia. Tidak ada kata seperti pidator dalam bahasa Indonesia. Berikutnya juru bicara. Nah, kalau juru bicara pengertiannya adalah orang yang kerjanya adalah memberi keterangan resmi dan sebagainya kepada umum. Misalnya juru bicara presiden. Nah, presidennya nggak ngomong, tapi yang ngomong adalah juru bicaranya mewakili presiden di depan masyarakat umum. Nah, yang benar adalah yang terakhir ya, orator. Orator itu adalah orang yang ahli berpidato atau berorasi ya. Itu kata lain atau sinonimnya pidato itu orasi, teman-teman. Nah, jadi disebut dengan orator. Jawabannya adalah D. Next. Nomor 15. Nomor 15 kita berbicara tentang topik ya. Topik maaf. Ini aku harus record. Oh ya, record di sini kok, sorry. Your screen sharing.
Recordnya jalan. Oke. Sorry ya, tadi mastiin ini ke record atau enggak. Nah, kita lihat nomor 15. Wah, ini udah materi tentang topik ya. Nah, teman-teman ini nanti bakal banyak banget nih ketemu di SMA. Materi tentang topik, ide pokok, pokok pembahasan. Itu seringkali nanti ya ada di SMA. Nah, jadi teman-teman basicnya harus kuat dulu nih di SMP. Kita lihat topik yang tepat untuk teks pidato di atas. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih pengertian topik. Topik itu apa sih? Nah, bisa dilihat di sini ya. Topik itu adalah subjek yang dibahas dalam sebuah paragraf. Kita lihat topik adalah subjek yang dibahas dalam sebuah paragraf atau teks. Nah, topik yang baik itu sifatnya dua, teman-teman. Ada representatif, ada fokus. Nah, representatif itu apa sih? Representatif itu artinya topiknya harus mewakili seluruh isi paragrafnya. Oke, topiknya nggak boleh cuma mewakili 1-2 kalimat saja, harus mewakili semuanya ya, semua bagian dari paragrafnya itu harus diwakili sama sebuah topik gitu. Jadi kalau topiknya adalah manfaat wortel untuk mata, misalnya ya, manfaat wortel untuk mata. Nah, kita membuat topiknya itu adalah manfaat wortel. Jangan karena nanti ada bagian-bagian terakhir yang mungkin bilang kayak gini, selain wortel terdapat beberapa buah lain yang bermanfaat untuk mata. Nah, terus kita pilih topiknya malah buah-buah yang bermanfaat untuk mata. Nah, itu salah ya, karena tidak representatif, nggak mewakilkan. Nah, harus sesuatu yang mewakilkan, teman-teman. Yang mewakilkan itu disebut dengan topik. Nah, semoga teman-teman paham ya yang tadi disebut dengan representatif. Jadi mewakili seluruh isi paragrafnya. Berikutnya, fokus. Fokus itu artinya apa sih? Jangan kemana-mana ya. Jangan ke kanan, ke kiri. Dia harus fokus sama pembahasannya. Kalau pembahasan di teksnya tentang lingkungan, ya topiknya harus tentang lingkungan. Jangan fokusnya misalnya tentang sungai, tentang danau. Padahal kita membahas lingkungan secara umum gitu ya. Jadi harus tetap fokus. Kita lihat di teman-temannya, aku bacain lagi soalnya. Kita harus tahu bahwa lingkungan yang kotor adalah sumber berbagai macam penyakit. Saluran air yang tersumbat oleh sampah, puing-puing yang menumpuk, dan genangan air adalah rumah yang ideal bagi nyamuk, termasuk nyamuk penyebab demam berdarah. Jika nyamuk ini sampai menggigit, maka kita bisa terkena penyakit DBD yang membahayakan nyawa. Kita lihat ya topiknya yang mana. Yang A, penyakit DBD. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, karena dia nggak memenuhi syarat topik yang representatif. Lihat di paragrafnya, DBD cuma dibahas di satu kalimat terakhir, masa topiknya langsung DBD gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang tadi aku bilang representatif, harus semua bagian paragrafnya diwakilkan sama topik. Berikutnya yang D, kita lihat coba yang D, habitat nyamuk. Ini lebih nggak nyambung lagi ya kok tiba-tiba ngomong soal habitat nyamuk. Kalau mau paragraf yang topiknya habitat nyamuk, ya dari awal ngomongnya soal habitat nyamuk ya. Misalnya kita bilang, nyamuk tinggal di daerah yang kotor. Langsung seperti itu kalau mau topiknya habitat nyamuk. Nah, berikutnya ada B sama C nih ya, yang agak sulit nih untuk dibedakan. Lingkungan hidup sama kebersihan lingkungan. Nah, ini kita lihat teman-teman, harus sesuatu yang fokus. Lihat, kita harus tahu bahwa lingkungan yang kotor adalah sumber berbagai macam penyakit. Di sini kita tahu bahwa pembahasan teksnya itu berkutat pada kebersihan lingkungan. Kalau lingkungan hidup itu terlalu umum. Ya, kita di sini bahas soal kebersihannya. Oke, teman-teman coba deh ya bayangin paragraf yang ngomongin soal lingkungan hidup. Kan kita nggak ngomong soal kebersihannya doang ya. Misalnya kita bisa ngomong soal unsur-unsur lingkungan hidup, kita juga bisa ngomong tentang menjaga lingkungan hidup, terus kita bisa lihat jenis-jenis lingkungan hidup. Nah, tapi di paragraf ini nggak bahas sampai ke situ. Paragraf ini cuma ngebahas tentang kebersihan lingkungan hidup saja. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, kunci jawabannya yang C, yaitu kebersihan lingkungan. Berikutnya nomor 16. Wow, kita udah mau selesai nih ya. Nanti teman-teman mungkin boleh siapin pertanyaan kalau ini waktunya ternyata nanti ada waktu lebih. Nah, kita lihat teman-teman soal nomor 16. Pada teks di atas, kata ideal memiliki makna apa?
Nah, ini teman-teman harus memperluas kosakata ya, walaupun masih SMP, jangan mau kalah nih kosakatanya sama teman-teman yang ada di SMA. Nah, ideal artinya teman-teman itu sesuai dengan yang dicita-citakan, atau diangan-angankan, atau dikehendaki. Jadi ideal itu artinya sesuai sama pandangan kita. Misalnya teman-teman SMA nih ya, kan teman-teman SMP kelas 9. Ngebayangin, kalau SMA itu kayaknya asik ya, gitu. Kegiatannya lebih banyak, saya bisa gabung lebih sering di OSIS, terus gurunya mungkin lebih strict gitu. Nah, kalau itu terjadi, itu disebut dengan pandangan ideal teman-teman. Pandangan idealnya seperti itu. Nah, pandangan ideal itu adalah pandangan sesuatu yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Keadaan idealnya seperti apa? Nah, ideal itu sesuai dengan yang dicita-citakan. Nah, tapi sedikit ya hal-hal yang ideal di muka bumi ini, teman-teman. Pasti banyak yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Terus apalagi ya? Misalnya teman-teman ditanya nih, apa sih mimpi ideal liburan kalian? Mungkin teman-teman bilang, saya pengen ke Bali, di Bali tuh pantainya bagus, terus pasirnya banyak gitu ya. Pantai mana yang nggak banyak pasir ya, kayak gitu sih. Ya, pasirnya banyak ya pasti ya. Terus mungkin anginnya sepoi-sepoi, banyak penjual kelapa muda. Itu ideal ya. Saat teman-teman sampai ke Bali belum tentu seperti itu. Jadi ingat ya, ideal sesuai dengan cita-cita kita. Sehingga ini sudah jelas ya, pada teks di atas ideal itu maknanya adalah yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Itu nomor 16. Berikutnya nomor 17 nih. Ya, nomor 17 kita ditanya isi kutipan pidato persuasif di atas. Nah, kita lihat ya teman-teman, pidato persuasif. Ini teman-teman juga belajar di jenis-jenis teks, ada namanya teks persuasif. Persuasif artinya memengaruhi, teman-teman. Oke, ingat ya, ini aku tulis catatannya di sini. Persuasif itu artinya memengaruhi. Ya, memengaruhi. Jadi pidato yang persuasif adalah pidato yang bertujuan memengaruhi pola pikir atau tindakan orang lain. Kalau bahasa gampangnya apa sih? Bahasa gampangnya adalah pidato ajakan ya. Itu disebut dengan pidato persuasif ya. Ingat teman-teman, ini persuasif artinya memengaruhi. Memengaruhi itu adalah pidato yang bertujuan mengaruhi pola pikir atau tindakan orang lain seperti itu. Nah, kita lihat ya, isi kutipannya apa sih? Kita lihat yang pertama. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya hormati. Itu merupakan salam pembuka. Berikutnya kita lihat kalimat 2. Apotek ya hidup adalah tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat atau obat yang ditanam di halaman rumah. Nah, ini disebut dengan kalimat definisi ya, teman-teman, atau kalimat pengertian. Kenapa sih kalimat pengertian? Karena ada kata adalah. Kata adalah itu adalah konjungsi yang menyatakan pengertian. Sering ya kita udah lihat ya di buku-buku cetak. Misalnya silem adalah, floem adalah. Nah, itu disebut dengan kalimat definisi, teman-teman, atau kalimat pengertian. Berikutnya ada kalimat 4, yaitu daunnya berguna untuk menyembuhkan malaria. Jelas itu adalah deskripsi manfaatnya ditandai dengan kata berguna. Jadi isi kutipan pidatonya apa? Ya, pengertian, ada salah pembuka, pengertian dan manfaat. Ya, yang diadakan di kalimat di opsi, ini kita lihat ya, ada di opsi B, pengertian dan manfaat apotek hidup. Ada jawabannya adalah yang B. Wow, udah mau habis nih. Kita lihat nomor 18. Penggunaan kata yang tidak baku. Yo, mana nih yang tidak baku ya kira-kira? Nah, yang pertama kita lihat dulu nih yang nggak baku. Kalimat 1, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kayaknya udah baku ya. Nah, yang kedua, apotek hidup adalah tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, itu ada kata apotek ya, teman-teman. Jangan sampai salah lagi nih ya kalau teman-teman ngetik misalnya bilang nih ke orang tua gitu, mah aku ke apotek dulu ya. Nah, jangan apotek ya, tapi apotek. Kalau teman-teman susah ingetnya, coba teman-teman ingat aja nih, orang yang bekerja di apotek itu apoteker, bukan apotiker. Ya, makanya nama tempat kerjanya apotek, bukan apotik. Nah, sama kayak praktik. Yang benar tuh praktik atau praktek. Nah, yang benar itu adalah praktik karena kegiatannya disebut dengan praktik.
praktikum, bukan praktekum. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Jangan sampai salah lagi menulis apotik. Itu bukan apotik, tapi apotek. Ya, jadi yang kata tidak baku itu ada di opsi opsi yang kedua. Wow. Nomor 19 nih, kita udah hampir habis karena soalnya cuma 20. Nah, kita lihat nomor soal yang ke-19, ada metode dalam menyampaikan pidato. Aku jelasin dulu. Izin sebentar. Ya, terima kasih. Kita lihat ya, ada metode penyampaian pidato, teman-teman. Ada 4 ya. Yang pertama adalah impromptu. Impromptu itu artinya penyampaikan pidato yang dilakukan tanpa persiapan, spontan ya. Misalnya kalau teman-teman lihat word-word ya yang ada di TV, mereka kan nggak tahu ya mereka menang atau enggak. Tiba-tiba mereka menang dan mereka harus maju. Nah, itu pidatonya adalah pidato impromptu, terutama kalau dia nggak nyiapin ya, nggak menyiapkan pidato kemenangan. Atau misalnya kita harus kepaksa gantiin orang lain, itu juga disebut dengan metode penyampaian pidato impromptu. Yang kedua adalah metode naskah atau metode manuskrip. Nah, ini itu adalah metode yang menuntut orator untuk berpaku pada teks. Jadi udah ada teksnya, terus kita terpaku pada bagian tersebut gitu. Itu disebut dengan metode manuskrip. Biasanya kapan sih ya metode manuskrip ini digunakan? Sering ya, misalnya kayak pidato kepresidenan, teman-teman bisa lihat itu mungkin dari Bapak Joko Widodo itu kalau misalnya memberikan pidato seringkali pakai teks gitu ya, karena kalimatnya harus tersusun dengan rapi. Itu manuskrip. Berikutnya yang ketiga ada metode memorasi atau metode ingatan. Ini adalah metode yang digunakan untuk menghafal seluruh isi pidato dan tidak membawa naskah. Ya, itu memorasi. Jadi diingat, udah dihafal gitu ya, udah dihafal, terus dia maju nggak bawa naskah, nggak bawa catatan, benar-benar mengandalkan hafalannya saja. Itu disebut dengan metode memorasi. Yang terakhir adalah metode ekstemporan. Metode ekstemporan itu adalah metode berpidato dengan menuliskan garis besar pidato pada secari kertas. Misalnya aku gitu ya, mau pidato pertama ngomongin soal ekonomi di Indonesia, kedua ekonomi di luar negeri, tapi hanya poin-poinnya saja. Nanti aku sendiri yang kembangkan di atas panggung gitu. Itu disebut dengan metode ekstemporan. Aku lagi-lagi ya teman-teman, ada 4 metode penyampaian pidato. Pertama impromptu atau spontan, kedua manuskrip atau naskah, itu biasanya pakai naskah dan terpaku pada naskah. Ketiga ada memorasi atau ingatan, menghafal, dan yang keempat ada ekstemporan, yaitu menuliskan garis-garis besar. Nah, sekarang kita lihat nih. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Pak Budi adalah seorang kepala SMP Harapan Bangsa. Beliau bertugas menyampaikan pidato pada upacara bendera hari ini. Namun, tiba-tiba ban mobilnya mengalami kerusakan saat perjalanan ke sekolah, sehingga beliau izin datang terlambat. Kemudian, Bu Yuli sebagai wakil kepala sekolah menggantikan Pak Budi untuk menyampaikan pidatonya. Nah, metodenya Bu Yuli apa nih? Kan nggak disampaikan ya Bu Yuli sudah persiapan atau belum. Ini sesuatu yang spontan ya teman-teman, sesuatu yang tiba-tiba. Kan Bu Yuli juga panik gitu ya, kok wow ini tiba-tiba si Pak Budinya nggak masuk gitu, saya yang disuruh. Nah, nggak ada persiapan, itu disebut apa? Disebut dengan metode impromptu. Nah, oke, jadi metodenya impromptu ya, jawabannya A. Nah, kita lihat nomor soal yang terakhir ada nomor 20. Mengenai urutan susunan sapaan yang benar dalam pidato. Jadi, kalau kita mau ngurutin ya, teman-teman, kalau kita mau mengurutkan, itu kita urutkan dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah. Ingat ya, jabatan tertinggi ke jabatan terendah. Kalau kita mau menyambut orang, misalnya ada presiden, ya kita sebut dulu presiden, wakil presiden, para menteri koordinator, para menteri, misalnya seperti itu. Terus urutan sapaan ini biasanya diakhiri dengan hadirin yang saya hormati atau hadirin yang tidak dapat saya sebutkan atau ucapkan satu persatu. Yang terakhir itu sudah yang umum ya, yang mengatakan semua orang. Nah, kita lihat itu kan kalau yang umum itu nomor 3 ya teman-teman. Jadi nomor 3 ini udah pasti terakhir. Jadi yang benar tuh kalau nggak ini gitu ya, yang benar tuh kalau nggak yang A yang B, karena ini kemungkinan salah 2 sama 1. Nah, kita lihat aja yang benar tuh 1 atau 4 ya yang di luar. Nah, kita lihat Bapak Camat yang saya hormati atau Bapak Ketua Badan Perwakilan Desa.
Nah ini teman-teman kan mungkin bilangnya ya saya kan nggak tahu Kang gitu, ini mana yang lebih tinggi, apakah camat, apakah badan ketua badan perwakilan desa gitu ya, karena aku juga secara pribadi tidak tinggal di desa jadi nggak tahu nih badan perwakilan desa itu yang seperti apa. Nah tapi kita bisa lihat teman-teman posisi camat itu lebih jelas lebih tinggi daripada desa ya, kecamatan itu lebih tinggi daripada pedesaan. Jadi yang disebut pertama itu yang camat ya, Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Ketua Badan Perwakilan Desa yang saya hormati, Bapak-Bapak Ketua RW dan RT yang saya hormati, dan ketiga hadirin yang saya hormati. Nah ini kita bisa lihat juga tipenya teman-teman, semakin ke akhir itu udah banyak orangnya. Bapak Camat 1, Bapak Ketua Badan Perwakilan Desa 1. Nah, mulai terakhir udah mulai banyak nih. Bapak Ketua RW dan RT itu bisa lebih dari 2. Terus ada yang ketiga ya, hadirin yang saya hormati. Sehingga jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Makin ke atas A, dari ke atas ke bawah, itu ingat tadi jabatannya tertinggi ke terendah, terus biasanya diakhiri dengan hadirin yang saya hormati, dan tambahan satu lagi, dari bawah atas ke bawah itu biasanya makin ke bawah orangnya makin banyak. Nah, kira-kira seperti itu ya pembahasan tryout bahasa Indonesia reguler, teman-teman, untuk tryout reguler yang pertama. Karena kita masih ada sisa waktu 21 menit lagi nih sampai jam 4. Nah, teman-teman boleh banget nih bertanya kalau ada yang mau ditanya. Ada yang mau ditanya nggak nih, teman-teman? Mungkin dari tadi, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang membingungkan. Ada yang mau ditanya? Gimana teman-teman? Sorry. Ada yang mau ditanya mungkin dari teman-teman yang ada di sini? Ada banyak nih ya, ada 7 orang ya hari ini. Ya 7 ya, tambah aku 8. Ada Fahri, ada Amel, ada Zahra, ada Gendis, ada Kathleen, ada Lila, sama Masya. Ada yang mau tanya nggak nih dari teman-teman nih? Dari awal tadi kita ngebahas soal teks pidato, terus kita ngebahas soal kalimat aktif, kita ngebahas juga soal konjungsi, terus kita bahas soal teks percobaan gitu ya, sifat-sifatnya, kalimat fakta, kalimat opini. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Boleh ya, kita diskusi aja. Karena waktunya masih lumayan banyak. Halo? Aku enggak, Mas. Oh enggak, oh ya. Apa yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Atau mungkin mau bertanya soal tryout-nya, mungkin ada